Dulce Dini Verbi. Renungan harian Selasa, pekan ke-18 dalam masa biasa. Pada peringatan Santo Yohanes Maria Vianney, pelindung para imam dan pastor paroki. Keluarga semua yang terkasih, mari mendengar kisah yang dikumandangkan oleh Matius hari ini. Kisah tentang debat antara Yesus dengan kaum Farisi dan ahli Taurat tentang adat istiadat. Kisahnya sangat singkat. Kaum Farisi dan ahli Taurat menyaksikan para murid Yesus melanggar adat istiadat, yakni makan tanpa mencuci tangan, sehingga mereka datang dari Yerusalem untuk menginterogasi Yesus. Namun Matius melukiskan bahwa kesempatan itu justru dipergunakan Yesus untuk menjelaskan hal yang fundamental ini. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Kata-kata itu sangat pedas, sehingga para murid memperingatkan Yesus bahwa perkataannya telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi. Namun Yesus menegaskan bahwa setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapanya yang di surga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Sebab mereka itu orang buta yang menuntun orang buta. Kisah ini sangat inspiratif karena pusat perdebatan adalah menyangkut praktek hidup beragama. Bagi kaum Farisi dan ahli Taurat, praksis beragama diukur oleh ketaatan dalam menjalankan ritual yang diwariskan nenek moyang. Penekanan hidup beragama sebagai praksis menjalankan tradisi itu ternyata berakibat fatal. Orang-orang Yahudi, termasuk di dalamnya para cerdik pandai, pada akhirnya tidak taat pada perintah Allah yang sangat hakiki karena menjalankannya secara buta. Dengan kata lain, penekanan pada pelaksanaan tradisi agama ternyata membentuk manusia Yahudi sebagai pelanggar agama. Tidak heran Yesus mencela kaum Farisi dan ahli Taurat sebagai orang-orang yang menanam benih yang bukan berasal dari Bapa, sehingga mereka bagai orang buta yang menuntun orang buta. Kritik Yesus bukan tanpa alasan. Bagi Yesus, Bapa di surgalah yang memanggil umatnya
untuk membangun hubungan yang menyelamatkan dengan dirinya dalam dan melalui Putra Tunggalnya, Yesus Kristus. Dan oleh karena itu, adat istiadat sebagai warisan dari praksis beragama haruslah menampakkan hubungan yang menyelamatkan dengan Bapa dalam Putra Tunggalnya. Karena hakikat agama adalah hubungan dengan Bapa dalam Putra, sehingga praksis hidup manusia beragama juga haruslah merupakan pancaran ajaran dari Bapa dalam Putra. Maka bukan tangan kotor yang memasukkan makanan ke dalam mulut dan diteruskan ke dalam perut, itulah yang menajiskan dan mencemarkan seseorang, melainkan hal-hal yang keluar dari hati yang kotor, diverbalisasi dalam kata-kata kotor, diwartakan oleh lidah dan mulut yang kotor, itulah yang menajiskan dan mencemarkan seseorang. Inilah warta tentang praksis hidup beragama yang harus didengar dan dicamkan, kata Yesus. Inilah benih kerajaan Allah yang ditaburkan di lahan hati yang gembur dan diharapkan bertumbuh menjadi pohon kehidupan, agar praksis hidup beragama memancarkan cinta kasih, pengampunan, kebenaran, dan kebaikan. Ya, kisah ini ditampilkan pada peringatan Santo Yohanes Maria Vianney, pelindung para imam dan pastor paroki, agar dalam praksis pastoral untuk membawa umat menghayati hidup beragama tidak menerapkan pastoral ala tradisi Farisi dan ahli Taurat, melainkan mendasarkannya pada hal-hal hakiki yang diajarkan oleh Bapa dalam Putra, sehingga umat menghayati hidup beragama dengan mata melihat dan bukan sebagai orang buta, agar umat bertumbuh menghayati hidup beragama oleh benih yang ditabur Bapa dalam Putra. Kisah ini juga sekaligus menolong saya dan Anda untuk sejenak bertanya diri, apakah hidup beragama kita didasarkan oleh keintiman hubungan dengan Bapa dalam Putranya Yesus Kristus, atau sekedar menjalankan warisan ala Farisi dan ahli Taurat, sehingga kehadiran kita pun selalu menjadi masalah bagi Tuhan dan sesama.